kalau film itu berbasis riset ya, semuanya riset. Tapi terpilih untuk ditampilkan dalam film. Hanya yang potensial tidak bisa diganggu-gugat saja yang diinput dalam film. Itu sebabnya seluruh data di film itu sampai hari ini, entah besok pagi, tidak ada yang mengkritik dan melaporkannya. Siapa yang menuduh fitnah, tidak pernah menyebutkan fitnahnya di bagian mana. Yang mengatakan ini segala macam, tidak pernah juga bisa mampu menuduh film itu. Film itu tidak diperuntukkan untuk mendegradasi suara orang. Kalau enggak kami buat jauh-jauh hari dan muncul jauh-jauh hari. Film ini mau mendidik politik kepemiluan kita untuk bicara dua hal. Satu, bahwa kecurangan terjadi dan terjadi dalam satu putaran dan 50% terbukti. Data film itu mengatakan sampai hari ini. Kedua, siapa pelaku kecurangannya. Dan kami langsung tunjuk hidung, aktor terbesar dalam kecurangan pemilu adalah Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Saya nanti akan bicara kecurangan, Mas Aiman. Saya mau mengungkapkan dua teori yang janggal terjadi dalam pemilu 2024 dan nanti bicara data-data dan silahkan kategorikan ini sebagai kecurangan atau tidak. Kejanggalan pertama, bahwa tidak lumrah dalam sistem presidensial. Ada seorang presiden yang memiliki partai mendukung calon presiden yang bukan berasal dari partainya. Tidak lumrah. Terjadi kejanggalan pertama. Kejanggalan kedua, luluh lantaklah teori soal kotel efek yang tidak pernah terlanggar selama ini. Bahwa teori kotel efek itu efek ekor jas. Jas yang dimaksud itu jas tuxedo, ekornya dua sama. Maksudnya adalah kalau ada partai yang menyokong seorang presiden, maka dua suara yang dikumpulkannya itu rata-rata, sama. Dalam pemilu kali ini ada kejanggalan. Ada partai yang menang pileg tetapi calonnya kalah. Lebih dari suaranya, 2% lebih. Ada calon presiden yang menang, tapi partainya kalah. Bahkan tidak memperoleh bahkan setengah persen dari angka yang dia peroleh. 58% sekian, 25% pun tidak partainya. Itu janggal sekali. Terjadi. Apakah ini salah satu secara teori bahwa kejanggalan ini terjadi karena ada masalah serius? Mari kita lihat satu-satu. Dan data ini sudah pernah kami tampilkan di Komisi 2. Boleh dilihat di Komisi 2. Apa salah satu datanya untuk menjelaskan telah terjadi kecurangan yang disebut sebagai terstruktur, sistematis, dan masif? Kita mulai dari terstruktur. Maksudnya kecurangan itu melibatkan penyelenggara negara atau penyelenggara pemilu. Contoh misalnya dalam sebuah sidang di Komisi 2, masyarakat sipil hadir membawa alat bukti, jumlahnya 38 alat bukti, yang bicara soal kecurangan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU. Wasit, ini ada profesor komunikasi politik sekaligus pakar sepak bola. Wasitnya bermasalah. Apa datanya? Kami membawa screenshot dan juga rekaman serta video perintah KPU RI kepada seluruh KPU di daerah untuk melakukan kecurangan pemilu. Ditampilkan di Komisi 2 secara terbuka, lalu begitu tampil pembicaraan soal perintah melakukan kecurangan itu, Komisi 2 selalu begitu ya, langsung menutup sidang. Menyatakan sidang tertutup, mengusir wartawan. Sampai hari ini videonya masih ada di YouTube. Penyelenggara. 38 bukti. Video, rekaman, dan tangkapan layar. Bagi saya, kecurangan pengaturan skor dalam sepak bola di Italia tidak perlu membuktikan apakah skor itu murni kehebatan pemain atau tidak. Tidak perlu.
Yang dibuktikan apakah wasit terlibat, klub terlibat, pemain terlibat, dan lain-lainnya terlibat sebelum pertandingan. Karena pengaturan skornya di sana. Sama juga dalam kecurangan pemilu saat ini. Sebagaimana penelitian kami dan kami jelaskan di film, bahwa tidak perlu lagi bicara C hasil dan lain-lain, karena skenario Presiden Jokowi memastikan satu putaran dengan di atas 50% lebih kemenangan. Bagaimana kebijakan itu sudah dijelaskan dalam film. Menarik bahkan. Tidak dibantah sampai sekarang bahkan. Ada alat buktinya bahkan yang bicara soal bagaimana peran penjabat gubernur memastikan dukungan itu. Kalau sudah dilangsungkan bahkan dengan menggunakan relasi kekuasaan nepotisme di pengadilan untuk kemudian proses kecurangan ini bisa dilangsungkan, ini sudah sistemik jauh hari. Apakah ini berdampak luas, strategis dan penting? Iyalah, ini pemilu, tempat kekuasaan dinobatkan. Kalau syarat ini sudah terpenuhi angket. Tinggal soal keberanian saja. Mampukah penjelasan Prof. Effendi Ghazali menimbulkan keberanian kepada partai politik? Bergantung sekali kepada partai politiknya. Bukan kepada kebenaran yang disampaikan Prof. Effendi Ghazali. Karena partai juga tahu ini. Apalagi syaratnya mudah sekali. Syaratnya cuma minimal 2 fraksi, bahasa undang-undangnya sudah disampaikan, lebih dari 1 fraksi. Ya. 25 tanda tangan itu usul. Usul saja tidak berani, bagaimana kemudian pansel hak angket bisa muncul? Bagi saya, kalau ini jalan, saya yakin Prof. Effendi dan teman-teman pemantau pemilu, termasuk lembaga saya, kami akan saksikan kepada publik via hak angket apa saja yang sedang terjadi selama penyelenggaraan pemilu kita. Berdasarkan pasal 20A Undang-Undang Dasar, pasal 79, 199 dari Undang-Undang MD 3, ini tidak soal KPU. Ini soal keterlibatan sekali lagi Presiden. Kalau kemudian terkuak kecurangan dalam forum penting bernama hak angket itu, yang bukan tidak mungkin kita mengetahui kenapa pemilu kita dilangsungkan sangat buruk, ya soal hasil bisa menyertai bukti-bukti ini di Mahkamah Konstitusi. Saya mau mengatakan, tadi Prof. Effendi sudah menyinggung, soal Sirekap yang menggemaskan lagi gemoy itu. Misalnya, kenapa buat sistem seperti itu dan orang masih mempertahankan bahwa KPU sebagai penyelenggara benar secara administrasi, itu aneh betul. Sebab kenapa? Satu TPS itu maksimum surat suara 300, Bang Ade. Cadangan 6. Lalu ada sistem yang mestinya kalau ada angka 600 masuk, 700 masuk, dia harus menolak otomatis itu. Constraint. Iya. Langsung ditolak. Sistem yang sederhana saja. Ini saya mau ceritakan sistem yang dibuat Bang Hadar Nafis Gumai dalam Jaga Suara 2024. Apabila ada yang melapor ternyata salah mengirimkan data laporan, otomatis tertolak. Tapi itu kan di Sirekap begini. Saya mau jelaskan, Bang. Saya harus adil juga begini, saya harus setengah-tengah. Itu kan bicara soal, oke, ada kenapa nggak di set buffer penyangga begitu ya? Yes. Katakanlah misalnya satu TPS nggak boleh lebih dari 300. Ini bisa ada yang 8.000 bahkan ada yang jutaan. Kenapa sistem itu tidak dibuat sejak awal? Tapi kan begini, ini yang disampaikan oleh KPU dan juga Bawaslu misalnya, bahwa semua itu Sirekap hanya bicara soal bagaimana mengawal, tapi semua akan mengacu pada C hasil. Jadi nggak usah khawatir, Sirekap nggak usah dilihat, C hasil nanti yang dijadikan Mas patokan. Aiman, kita harus adili KPU. Betul, penghitungan manual berjenjang adalah data inti. Tapi Sirekap ada pengawal inti. Kalau Sirekap tidak benar, bisa nggak ngawal yang inti ini?
Saya mau kasih tahu, selain azas pemilu, KPU juga harus paham ada prinsip penyelenggaraan pemilu. Pasal 3 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017. Salah satu prinsipnya soal profesionalitas. Saya tanya ke Mas Aiman, Sirekap ini profesional nggak begini? Melanggar prinsip nggak? Banyak masalah bahkan diakui dan sempat dihentikan. Iya, diakuinya sekarang, tidak diuji coba sebelumnya. Secara terbuka. Saya mau katakan, apa alasan KPU menunda penghitungan manual berjenjang di daerah? Bukankah harus terbuka? Prinsip penyelenggaraan soal terbuka. Kalau prinsip dan azas dilanggar, apa namanya pemilu kita? Tapi saya bingung gini, kalau seandainya C hasilnya itu bisa kita akses kan, kita bisa cek sama-sama. Lalu ini kemudian juga menjadi alibi atau alasan gitu ya. Lalu di mana kekhawatirannya? Karena setiap C hasil bisa kita klik dan keluar hasilnya. Ya, nggak ada soal yang keluar itu. Makanya saya bilang C hasil tidak penting lagi kalau proses bermasalah. Mas Aiman hebat seperti babe dalam bacaan sholatnya luar biasa panjang-panjang. Tapi kalau tidak wudhu, saya nggak nilai itu kualitas bacaannya. Wudhunya salah, ngaku-ngaku sholat. Dalam hukum administrasi negara, hasil memang penting, tapi proses juga penting. Jadi aneh kalau orang mengatakan proses itu harus diabaikan. Sudahlah ngaku kalahlah wir. Bukan itu soalnya. Bukan itu soalnya. Bukan itu soalnya. Soal besarnya banyak suara orang tidak pasti. Padahal prinsipnya ini bicara berkepastian hukum. Jadi bagi saya, Mas Aiman, data kami akan menjelaskan tiap tahapan, peran presiden berjenjang itu, apa struktur berjenjangnya presiden dalam kecurangan. Presiden sudah menyatakan cawe-cawe dan bahkan menggunakan data intelijen, ya. Kalau pakai kasus dan itu harus dibuktikan, tidak bisa kemudian disampaikan saja. Nggak perlu dibuktikan, pelaku mengaku. Oh ya, tapi apakah digunakan untuk pemilu atau tidak kan itu harus dibuktikan. Kita tidak bisa menuding begitu saja. Gampang membuktikan. Makanya saya jelaskan peran struktural presiden. Presiden sudah ngaku cawe-cawe menggunakan data intelijen terkait dapur partai. Lalu diikuti oleh para pembantunya berbasis pasal 17 dan pasal 17 Undang-Undang Kementerian. Siapa itu para pembantunya? Menteri dan wakil menteri. Dalam film kami ungkapkan video keterlibatan mereka. Penjabat gubernur juga terlibat. Bahkan presiden melanggar ketentuan soal evaluasi penjabat gubernur per 6 bulan. Presiden yang mengatakan, saya yang akan evaluasi tiap hari. Ada data penjabat-penjabat ini menyampaikan ke banyak pihak bahwa Anda harus pilih 02. Pelakunya bukan Pak Prabowo, Pak Jokowi. Karena dia yang punya kekuasaan. Lalu, satuan pemerintah terendah kepala desa. Datanya 81 juta suara DPT yang mereka kuasai. Mengaku mendukung karena terancam oleh berbagai aparat. Ada datanya juga. Di film disampaikan kepala desa mengeluarkan suara betapa mereka diteror. Jadi ya. Boleh ya? Belum puas ini. Belum puas. Izinkan memuaskan diri. Jadi data struktural itu jelas, terbuka, bisa dilihat. Bahkan menurut saya Presiden Jokowi tidak malu-malu lagi menunjukkan keterlibatan. Saya tidak menyalahkan Pak Prabowo yang berkampanye karena haknya berkampanye. Tapi Presiden menipu publik seluruhnya, mengatakan dia tidak berkampanye. Padahal dia sudah makan bersama calon presiden, mendukung secara terbuka. Sebab ketentuan pasal 1 angka 35 apa yang disebut dengan kampanye? Bentar, makan dengan calon presiden kan belum tentu mendukung juga. Meskipun orang bisa punya persepsi yang berbeda-beda. Ini pakai pasalnya. Dengan Menteri Pertahanan disebutkan tadi. Bukan, itu kan hari kampanye. Pasal 1 angka 35 bilang kampanye itu tidak soal membicarakan visi misi program.
tetapi juga citra diri. Membangun citra Pak Prabowo sambil makan bakso. Perlu dipahami Presiden, itu adalah ruang walaupun kampanye. sebagai Menhan. Walaupun sebagai Menhan. Dia calon, coba saya tanya Mas Aiman, kapan Pak Prabowo jadi calon presiden dan kapan dia jadi Menhan? Dua-duanya Ini ada melekat. cerita, Wakil Presiden Hasyim Muzadi, beliau kenal sekali, kebetulan ingin menjenguk kawannya di penjara. Begitu beliau keluar, orang heboh. Lalu dia menetralisir dengan mengatakan, saya berkunjung atas nama teman. Pertanyaan besarnya, kapan beliau tidak jadi wakil presiden? Apakah gara-gara masuk penjara mengunjungi temannya dia tidak lagi wakil presiden? Enggak. Seluruh alat kelengkapan negara yang menunjang wakil presiden tetap mendampingi beliau. Ke toilet saja dia dapat fasilitas, dikawal itu. Cawapres waktu itu. Bukan cawapres. Ini Hasyim Muzadi contohnya. Oh. Jadi kapan Pak Prabowo jadi Menhan, kapan dia cawapres? Cawapres juga dapat fasilitas keamanan khusus loh oleh negara. Termasuk Pak Presiden. Jangan gara-gara makan bakso dia kehilangan sistem pertahanan untuk dia. Jadi ini fasilitas negara, dia tidak bisa mengatakan dia bukan lagi presiden. Untuk sementara itu, tidak bisa mungkin. Oleh karena itu ada ruang-ruang yang perlu dipahami. Saya pikir tiba-tiba setelah jalan-jalan sama Pak Prabowo, lalu beliau seenaknya mengumumkan saya tidak ikut kampanye. Padahal sudah melakukan kampanye. Belum lagi soal kebijakan berkaitan gentong babi. Anggaran untuk gentong babi itu 440 triliun per 2023. Dinaikkan sedikit per 2024 dan difokuskan diguyur sebelum Februari. Dalam penelitian, tadi beliau sudah singgung, Robon juga menceritakan soal yang sama, bahwa politik gentong babi itu efektif merusak stabilitas publik dalam menentukan pilihan.